Halo semuanya, selamat datang di channel saya yang apa adanya ini. Apa kabar kalian semua? Sudah punya pasangan atau masih jomblo-jomblo aja nih? Oke, nggak apa-apa walau jomblo tetapi tetap yang ngenes ya. Bercanda kok. Film ini mengisahkan seorang pria yang bernama Du yang tinggal dengan tantenya. Du menyimpan rasa cinta kepada tantenya sejak di sekolah SMP. Namun Du menganggap bahwa rasa cinta tersebut tidaklah pantas ia utarakan, karena Du adalah keponakan dari tantenya itu. Namun Du adalah seorang pria yang nekat, yang sangat kuat, sehingga ia mempunyai cara untuk memperjuangkan cinta dari tantenya tersebut. Film ini memang sangat menarik untuk kita ulas karena di dalamnya banyak adegan yang lucu, romantis, dan menegangkan. Apanya yang menegangkan? Simak terus alur cerita Love and Run ini sampai habis ya. Film diawali dengan ditampakkannya pemeran wanita yang bernama Lin. Lin adalah seorang siswi akhir SMA. Lin adalah seorang yang mempunyai kegemaran untuk membaca komik, dan ketika membaca komik, ia selalu berhayal untuk mendapatkan cowok yang tulus mencintainya. Lin mempunyai seorang kakak pria yang bernama Kay. Kay mempunyai warung kedai mie Thailand yang mempunyai banyak pelanggan karena terkenal dengan masakannya yang begitu enak. Kay mempunyai anak yang bernama Du, jadi Du adalah keponakan dari Lin. Di sekolah yang sama dengan Lin, Du adalah siswa yang hobi di bidang olahraga, terutama di bidang atlet lari. Namun Du adalah adik tingkat di sekolah tersebut. Du mempunyai kebiasaan jelek, yaitu ketika Lin didekati oleh pria, Du selalu mengganggu pria tersebut. Tidak hanya sekali Du lakukan, ia berkali-kali mengganggu momen di mana Lin ingin dipacari oleh pria lain, maka Du dengan sigap mengganggu momen tersebut. Seolah-olah Du cemburu ketika tantenya itu akan dipacari oleh pria lain. Cita-cita menjadi pelari tingkat nasional yang akan mengharumkan nama baik negaranya sendiri. Namun sayangnya bakat dan kemampuannya itu tidak disetujui dan kurang dukungan oleh sang ayah. Namun karena sifat Du yang amat keras kepala, ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan bersekolah ke Bangkok demi mengejar beasiswa olahraga. Singkat cerita, Lin yang telah kuliah selama 4 tahun dan kini ia telah bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit psikoterapi di Bangkok. Du kemudian mengikuti lomba lari di Bangkok, namun ia gagal mendapat juara dan hanya finish di urutan kelima dari 5 pelari. Dan itu artinya ia yang terakhir. Dan oleh sebab itu, Du sangat kecewa dan merasa gagal dan memutuskan bekerja saja di supermarket sebagai seorang editor dan marketing. Ketika siang hari, Du tidak sengaja bertemu dengan tantenya Lin di sebuah rumah makan tak jauh dari tempatnya bekerja. Namun Du tidak mau memperlihatkan dirinya karena jika sampai ketahuan di Bangkok tidak kuliah dan malah bekerja sebagai editor marketing, ia pasti akan memberitahu ayahnya dan menyuruhnya balik ke kampung halaman. Scene kemudian berpindah di rumah sakit tempat Lin bekerja. Lin dihampiri oleh pria yang berambut panjang yang bernama Men. Men adalah sosok pria yang mencintai Lin sepenuh hati. Dan siang itu Men mengajak Lin untuk berbelanja. Ketika Lin dan Men sedang berbelanja, Du menyadari bahwa tantenya sedang di sana dengan seorang pria. Du pun dengan temannya mengawasi gerak-gerik tantenya. Ketika selesai berbelanja, Du masih mengikuti tantenya. Dan ia terkejut dengan pernyataan Men, yang sekarang ia akan pindah tempat tinggal di sebelah tempat tinggal Lin. Mendengar hal tersebut, Du pun menelpon sang ayah untuk menanyai alamat tempat tinggal Lin. Du berniat akan tinggal bersama dengan tantenya tersebut agar Men tidak mengganggu tantenya lagi. Di keesokan harinya, Lin pun dikejutkan dengan kehadiran keponakannya tersebut. Du mengatakan ia akan tinggal bersama dengan tantenya. Lin kemudian menerima keponakannya tersebut dan menerima untuk tinggal bersama dengannya, karena Lin dan Du hanya sebagai tante dan keponakan saja. Dan keesokan harinya, Du pun membantu tantenya itu untuk mengangkat sebuah barang bawaan Lin ke tempat kerjanya. Singkat cerita, Lin memiliki janji kepada seorang pria untuk menjalani terapi psikoterapis. Pria tersebut selalu tebar pesona dengan Lin, yang membuat Du cemburu dan geram dengan tingkah pria tersebut. Sang pria tersebut mengatakan ia ingin mengajak Lin untuk melakukan terapi psikoterapi di luar rumah sakit,
Kemudian Lin pun menyetujui ajakan pria tersebut. Melihat hal tersebut, Du sangat kesal dibuatnya dan ia mempunyai cara licik, yaitu menemui Men, pria yang menyukai tantenya. Du pun menemui Men untuk meminta bantuan agar rencana Du berhasil dilakukan. Scene kemudian berpindah ketika Du sedang mengintip Lin sedang melakukan psikoterapi dengan pria yang berjanji kemarin di luar rumah sakit. Du sangat kesal karena Men yang membantunya melakukan rencana tidak kunjung datang untuk melancarkan rencana Du. Ternyata Men mempunyai penyakit yang aneh dan sedang di dalam situasi yang kacau. Sakit yang dialami Men adalah anunya yang selalu tegak dan membesar. Setelah disiasati dan suasana membaik, akhirnya Men melakukan rencana Du. Men menghampiri Lin dan pria yang bersamanya. Kemudian ia mengatakan bahwa Lin adalah pacar masa depannya dan tidak boleh ada pria lain yang mendekatinya. Lalu Lin mengatakan bahwa Men tidak lebih hanyalah pasien rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Men sangat kacau karena penyakitnya kembali kambuh dengan hebat. Seketika Lin dan pria yang bersamanya melihat pistol Men yang tiba-tiba tegang dan berdiri. Lalu pria yang bersama Lin mengusir Men karena sangat menjijikkan. Men kemudian dengan muka malu dan bersedih, ia pun pergi. Keesokan harinya Lin mengunjungi supermarket tempat Du bekerja. Ia bertanya kepada customer service atas tasnya yang tertinggal di beberapa hari yang lalu. Kemudian CS memberikan editor supermarket dan ternyata nomor tersebut mengarah ke nomor ponselnya Du. Ketika Du mengetahui yang menghubunginya itu adalah tantenya, Du pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati tantenya tersebut. Karena sudah pasti tantenya tidak mengetahui bahwa customer service yang sedang dihubunginya itu adalah Du. Scene kemudian berpindah di rumah Kay, ayah dari Du. Kay ingin menjual kedai dan rumahnya tersebut lantaran ia mendapat tawaran yang sangat menggiurkan. Namun Kay bingung atas penjualan rumahnya tersebut karena rumah tersebut adalah peninggalan dari keluarganya. Ia pun harus merayu Lin agar ia menyetujui dan membolehkan rumahnya untuk dijual. Kita kembali lagi ke Du dan Lin yang semakin hari hubungannya secara virtual mereka semakin dekat. Dengan kemampuan buayanya, Du mampu memikat Lin tantenya tersebut dengan penasaran dengan sosok pria yang sedang berhubungan secara virtual dengannya tersebut. Di sisi lain, Men yang sedang bertikai dengan seorang wanita karena suatu masalah dan kebetulan wanita itu adalah teman dekat dari Lin. Karena melihat pertikaian itu, pegawai supermarket atau rekan kerja Du menghampiri dan melerai pertikaian itu. Dan di saat itu juga Lin menghampiri temannya yang sedang bertikai dengan Men. Tak diduga Lin melihat bahwa pegawai supermarket itu adalah teman yang sempat bersama dengan Du waktu lalu. Kemudian Lin berpikir bahwa Du juga bekerja di supermarket itu sama seperti dengan temannya. Kemudian Lin menghubungi Du dan mengatakan bahwa yang dirahasiakannya selama ini sudah terbongkar. Dan dia mengatakan bahwa yang menghubunginya selama ini adalah Du, keponakannya sendiri. Dan kemudian Lin mencoba menelpon si Du dan menyuruhnya untuk menemuinya di bawah. Sesampainya Du bertemu dengan Lin, Lin pun sangat kecewa dengan Du karena Du telah berbohong dan bersandiwara. Karena hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang keponakan kepada tantenya sendiri. Kemudian Lin meninggalkan Du karena sangat kecewa. Du kemudian mengejar tantenya itu untuk memberikan penjelasan. Dan karena sudah sangat kesal, Lin pun menolak penjelasan Du dan memilih pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah ke Du yang ingin kembali masuk untuk melanjutkan kuliahnya dan ikut serta dalam pertandingan lari agar ia mendapatkan beasiswanya kembali. Dari pertama pertandingan, Du sangat terkejut karena ia didatangi oleh ayahnya. Du pun dikejutkan dengan pernyataan ayahnya bahwa ia dan ibunya dulu hanya sebatas pegawai di rumah makan milik ayah dan ibu Lin. Suatu ketika karena suatu kecelakaan yang menewaskan ayah dan ibu Lin, dan karena kebaikan ayah dan ibu Lin dulu, Kay bertekad menganggap Lin sebagai adiknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Du sangat marah sekaligus senang. Ia marah kepada ayahnya mengapa ia merahasiakan hal itu, dan karena rasa cintanya selama ini dengan tantenya harus terhalang oleh ikatan darah. Ia juga senang dengan kabar tersebut karena dengan tidak ada hubungan darah dengan orang yang dianggap tantenya itu, ia sekarang tidak lagi malu untuk menyatakan cintanya. Singkat cerita, pertandingan lari pun dimulai. Di sana juga terlihat Lin ikut menonton pertandingan Du berlari.
Ketika berlari, Du sangat bersemangat karena mendengar kabar dari Kei sebelumnya. Ditambah dengan Du melihat Lin yang juga hadir menonton pertandingannya. Karena sangat fokus pada Lin sampai-sampai Du memenangkan pertandingan dan keluar sebagai juara pertama. Namun ketika sudah sampai di garis finish, Du tidak berhenti dari larinya dan langsung mengejar Lin yang berada di sana yang tampak Lin tidak ingin ditemui oleh Du. Sampai di tengah lapangan, Du kemudian mengatakan bahwa ia dan Lin sekarang tidak ada hubungan darah lagi. Yang artinya ia sudah tidak perlu malu lagi untuk mencintai tantenya tersebut. Berbeda dengan Lin, tanggapan tersebut malah membuat Lin kecewa dan mengatakan bahwa sekarang ia tidak mempunyai keluarga lagi dan tidak punya kakak dan keponakan yang selalu menjaganya lagi. Lalu Shin berpindah di rumah sakit tempat Lin bekerja. Lin mendapat kabar gembira bahwa ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Inggris. Sebelum Lin pergi ke Inggris untuk meneruskan kuliahnya, ia mengabari Kei bahwa sebentar lagi ia akan pergi untuk meneruskan studinya tanpa sepengetahuan Du. Namun Kei memberitahu Du bahwa Lin akan pergi dari Bangkok dan meninggalkannya untuk kembali meneruskan studinya di Inggris. Kei mengatakan bahwa Lin akan berangkat saat ini juga dan menggunakan pesawat. Du yang sangat kaget langsung menuju bandara untuk menemui Lin. Sesampainya di bandara, ia mengaktifkan sinyal cintanya untuk mencari keberadaan Lin. Dan benar saja ia bertemu dengan Lin dan meminta maaf untuk hal yang sebelumnya. Dan memohon kepada Lin agar tidak meninggalkannya. Pada saat itu juga Du mengatakan bahwa Lin adalah yang paling berharga di hidupnya. Du juga mengatakan bahwa ia sekarang tidak lagi merasa malu untuk mengatakan cinta kepadanya. Lin kemudian merespon permintaan maaf Du, namun Lin tidak bisa kembali dan membatalkan kepergiannya. Ia kemudian pergi ke Inggris dan meninggalkan Du di bandara sendirian.นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้คุยกับไอ้ดื้อ 2 tahun kemudian berlalu. Du sekarang yang telah selesai dengan kuliahnya dan memilih membantu ayahnya di kedai mie milik rumah Kei. Kei dan Du dikagetkan dengan kedatangan Lin di sana. Lin sudah melupakan masalahnya dulu bersama dengan Du. Dan kemudian Lin juga memeluk Du karena ia sangat merindukan Du. Nah, di akhir film ini kita diperlihatkan ketika Du mengantar Lin untuk bekerja. Lin menerima pesan WA dari Du. Du bertanya, apa sekarang Lin sudah mempunyai pacar? Dan Lin menjawab, mengapa tidak kau tanyakan secara langsung tanpa menggunakan WA? Dan film diakhiri dengan 2 aktor yang saling kasmaran ini secara bersamaan terlihat tersenyum malu-malu. Dan film pun selesai. Pada film ini silakan kalian menilai sendiri deh, kira-kira Lin ini suka nggak dengan Du? Menurut saya sih iya, karena di awal film tadi Lin mengatakan bahwa tipe cowok yang ia sukai adalah seorang cowok yang perhatian dan peduli. Selain itu ia suka cowok atlet yang gemar berolahraga. Oke, saya cukup senang dengan film ini karena endingnya tidak menggumakkan. Dan menurut saya film ini layak ditonton untuk kalian yang ingin mengisi waktu rebahan kalian. Untuk yang mau request silahkan cantumkan judul film di kolom komentar ya. Bye bye.